Sobat Alam, saat ini camping bukan lagi menjadi hobi orang-orang tertentu. Bahkan kegiatan di alam bebas seperti camping ini sudah merambah ke passion yang lebih menantang adrenalin. Salah satunya adalah solo camping bus grab atau kegiatan bus grab. Tapi, apakah Sobat Alam pernah mendengar sejarah camping bus grab? Sobat Alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Video materi kali ini adalah sejarah camping bus grab. Sejarah bus grab mungkin tidak terlalu akrab di telinga sahabat-sahabat alam yang berkegiatan di alam bebas. Karena apa? Kegiatan bus grab sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun istilahnya baru booming setelah kegiatan ini dikenal. Ini merupakan salah satu skill yang dimiliki oleh nenek moyang kita ketika hidup nomaden atau hidup berpindah-pindah. Sejarah bus grab ini dimulai ketika sekelompok orang menyadari betapa pentingnya skill atau ilmu untuk bertahan hidup di alam bebas atau bertahan hidup di daerah lain yang kita kunjungi. Biasanya kan ada perubahan iklim, cuaca, dan sebagainya. Seperti zaman-zaman kuno dulu. Kegiatan yang mengasah kemampuan seperti membuat api unggun secara alami, berburu hewan, dan mencari makan di alam bebas, serta kemampuan berlindung dari hewan dan keadaan yang darurat menjadi perhatian penting pada saat zaman dulu. Sobat Alam, ada dua bagian di mana kita akan mengenal sejarah camping bus grab. Yang pertama adalah sejarah bus grab di abad pertengahan. Sebelumnya, sebuah penelitian yang dikeluarkan pada tahun 2016 menjelaskan bahwa istilah bus grab belum ditemukan pada Kamus Bahasa Inggris Oxford sampai tahun 1871. Namun penggunaan dari istilah ini yang dimaksud adalah bus grab belum digunakan secara meluas. Penggunaan istilah ini meluas pada masa kolonialisme sebagai cara untuk bertahan hidup akibat dari berpindah-pindah tempat tinggal. Pada masa kolonialisme, orang-orang yang berpindah ini mengharuskan mereka memiliki keterampilan dalam membangun rumah, atau istilah sekarang adalah shelter. Atau bila sahabat alam pernah mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau pendidikan latihan, ada yang namanya kita dilatih membuat bipak, dan itu masuk dalam kegiatan materi survival, mencari bahan makanan, dan seni bela diri. Selain itu, pada masa kolonialisme di barat, banyak warga yang mengikuti perang dan pergi ke medan perang yang wilayahnya masih asing. Hal tersebutlah membuat mereka perlu memiliki keterampilan dalam hidup di alam bebas atau di semak-semak, sehingga istilah bus grab mulailah dikenal. Lalu bagaimana bus grab di era modern? Bus grab di era modern tidak ada yang pasti kapan bus grab dalam era modern ini dimulai. Jadi di era modern ini tidak ada yang mengetahui bahwa kapan kegiatan atau istilah bus grab ini pertama kali
dimulai. Tiap tempat seperti di Amerika, Australia, Inggris, bahkan negara lain mungkin memiliki waktu yang berbeda. Maka dari itu tidak ada yang bisa mengetahui kapan istilah basket atau kegiatan camping basket dimulai pertama kali secara data, tahun, atau tempat. Acara basket yang terkenal ada pada siaran televisi BBC. Tentu sahabat alam tahu bahwa BBC itu saluran TV London yang dilakukan oleh Roy Mills di wilayah utara Kanada. Kemudian, secara fantastis, rating dari acara tersebut menjadi terkenal. Basket yang dilakukan tidak main-main. Ia berada di tempat yang sangat dingin selama beberapa minggu. Tidak hanya itu, pada serial-serial yang lain, ia harus berada di wilayah hutan belantara seperti di Afrika atau wilayah yang memiliki cuaca yang ekstrim. Diketahui bahwa Roy Mills memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di wilayah dingin Antartika. Orang yang melakukan kegiatan basket ataupun solo camping basket, hal semacam ini perlu memiliki keterampilan mumpuni sebelum dilepas di hutan belantara atau alam bebas. Basket sendiri tidak serta-merta ada, namun perlu dipelajari untuk bisa memiliki keterampilan bertahan hidup di alam bebas, di semak-semak, di hutan belantara, bahkan di gunung-gunung dengan kondisi cuaca yang ekstrim. Oleh karena itu, pada era modern yang segalanya serba praktis, memiliki keterampilan seperti ini sangatlah penting. Siapa saja bisa melakukan kegiatan camping basket, bahkan solo camping basket. Untuk bisa mencoba dan mempelajari keterampilan ini, siapa saja bisa mencoba dan mempelajari keterampilan ini. Salah satunya mungkin sahabat-sahabat alam yang saat ini sudah terjun ke dunia konten atau YouTuber. Sahabat alam, eksistensinya di kegiatan basket adalah bagaimana cara kita hidup, berkegiatan di alam bebas, bermain camping dengan memadukan antara budaya etnis dengan gear portable zaman sekarang. Tidak ada yang menentukan bahwa kegiatan camping basket harus benar-benar natural. Ada mereka yang seperti konten-konten kreator membuat video camping basketnya betul-betul natural di hutan belantara di mana banyak habitat binatang buas. Ada juga sahabat-sahabat alam lainnya, apalagi yang terjun di konten kreator atau YouTuber membuat video camping basket atau solo camping basket dengan memadukan antara etnis dan gear portable. Silakan, hanya saja syaratnya adalah kegiatan basket yang lebih menggunakan natural harus di lokasi dan tempat tertentu. Karena apa? Kegiatan basket yang lebih natural adalah seperti adanya membuat api unggun, itu membutuhkan kayu bakar, baik untuk memasak dan sebagainya. Dan bila kita berkegiatan di alam bebas, di mana hutan itu adalah hutan kawasan hutan lindung atau taman yang dilindungi oleh pemerintah, tentu saja kegiatan bebas yang mengeksplor isi dari hutan itu seperti hewan dan pohon-pohonnya tentu akan dilarang. Maka dari itu, kegiatan basket ditentukan lokasinya. Buat sahabat alam yang sering melakukan solo camping basket, bahkan sahabat alam yang sebagai konten kreator untuk membuat dan menghasilkan video solo camping basket,
Silakan, sahabat alam bebas berpassion baskrep. Mau natural asli atau dipadukan dengan gear modern. Seperti apa misalnya? Mungkin di sisi lain sobat alam memasak dengan kayu bakar, bahkan dengan tempurung dari kura-kura. Tetapi di sisi lain sahabat alam menggunakan playset sebagai shelternya. Itu adalah paduan antara natural dan gear modern. Tetapi bila sahabat alam betul-betul natural, baskrep yang natural adalah dari shelternya saja, sahabat alam membangun dari kayu-kayu, ranting-ranting, bahkan ditutupi dengan daun-daun. Di sini saya hanya membedakan antara paduan camping baskrep natural atau original natural dan paduan dengan modern. Sahabat alam bebas berekspresi, apalagi buat sahabat-sahabat alam saya yang terjun di konten kreator membuat solo camping baskrep. Silahkan sajikan video-video yang menarik untuk passion sahabat alam di bidang berpetualangan di alam bebas dengan passion baskrep. Oke sahabat alam, itulah sekelumit sejarah tentang camping baskrep. Hanya dari dua aspek, yaitu sejarah baskrep di abad pertengahan dan sejarah baskrep di era modern. Silakan sahabat alam berkreasi, melakukan seni petualangan di passion baskrep. Sebab baskrep bukan cuma skill yang harus dimiliki, tetapi baskrep juga membutuhkan adrenalin. Karena apa? Karena sahabat alam membuat shelter terbuka ya mungkin sangat berbahaya bila berada di hutan belantara yang banyak hewan buasnya. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.